Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kedua, subtema 3, tema 8, khususnya untuk kelas 5. Di sini, pada pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang bagaimana sifat-sifat air yang bisa dapat dikonsumsi. Jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran kedua ini, like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu atau kalian pernah belajar bagaimana ciri-ciri air yang dapat dikonsumsi. Yang pertama, harus memenuhi syarat secara fisik, syarat secara kimia, dan syarat secara mikrobiologi. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu jika air tersebut ingin dikonsumsi baik oleh manusia maupun untuk hewan dan tumbuhan. Kali ini kita akan belajar lebih banyak tentang daur air serta peran air bagi makhluk hidup. Di kelas 5 ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang daur air. Daur air secara umum yaitu proses di mana dari air menguap hingga menjadi turun hujan. Berikut adalah gambaran singkat tentang proses siklus air, yaitu proses penguapan dari air permukaan menjadi uap, terus terjadi kondensasi atau perubahan wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Selanjutnya turun hujan. Dari hujan tersebut maka akan masuk ke dalam tanah, lapisan tanah, atau terjadi peresapan air, atau masuk juga ke tanah atau batuan berpori, dan yang terakhir adalah menjadi air di dalam tanah. Air di dalam tanah ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita akan melihat beberapa kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap siklus air. Di sini ada penebangan pohon. Hal ini akan menimbulkan pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Karena air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, seperti gambar yang ada. Lahan hijau berubah menjadi perumahan atau perkantoran dan kawasan industri. Ini juga akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap air yang ada di dalam tanah. Ini adalah visualisasi bagaimana proses perubahan di mana sebelumnya lahan terbuka menjadi sebuah perkantoran, gedung-gedung, dan sebagainya. Apa akibatnya? Dalam gambar selanjutnya, di situ akan terlihat bagaimana terjadi proses kekeringan, hewan-hewan susah mencari makan, tanaman-tanaman susah untuk hidup. Bahkan dalam kehidupan manusia, ini juga sangat berpengaruh, di mana kebutuhan air bersih yang semakin meningkat karena jumlahnya penduduk, namun air bersih tersebut sendiri semakin sedikit. Jika air sangat dibutuhkan oleh manusia, bagaimana dengan hewan-hewan yang ada dalam lingkungan sekitar kita? Sapi juga membutuhkan air untuk minum. Ikan membutuhkan air untuk tempat atau habitat utamanya. Burung-burung juga membutuhkan air untuk hidup. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus melakukan reboisasi. Ini dimaksudkan untuk menjadikan hutan-hutan menjadi tempat untuk penyerapan air. Juga membuat lubang resapan biopori di lingkungan-lingkungan perkotaan agar air tanah dapat bertahan. Yang ketiga adalah kita juga harus hemat air. Jangan lupa, air merupakan kebutuhan makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka membutuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.